Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Hendra Mukti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ponorogo. Pagi ini saya bersama dengan Ibu Prapti, yaitu Kepala Sekolah SDN Sawuh sekaligus PLT dari SDN Muradi. Selamat pagi Ibu Prapti. Selamat pagi Pak Ferry. Terima kasih waktunya sudah diberikan kesempatan untuk wawancara yang sedang saya laksanakan ini. Saya Ferry sebagai calon guru penggerak yang dimana pada kali ini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang mana berkaitan dengan pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan, dan saya akan melakukan wawancara dengan Ibu, di mana Ibu sebagai pemangku kepentingan atau kepala sekolah terkait. Ibu sebagai seorang pemimpin yang mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah, dan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait wawancara ini, nggih Bu? Iya Pak Ferry. Nggih. Jadi gini Bu, yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana Ibu mengidentifikasi dari kasus yang selama ini terjadi di sekolah itu sebagai suatu dilema etika atau bujukan moral Ibu? Ya, begini Pak Ferry ya. Kalau menurut saya situasi di mana dua atau pilihan yang mana masing-masing memiliki implikasi moral yang berlawanan dalam dilema etika, keduanya memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing. Okay. Yang sulit untuk menentukan pilihan mana yang benar. Okay. Dilema etika itu sering muncul ketika saya menjalankan tugas. Untuk sebagai kepala sekolah itu memerlukan pertimbangan yang hati-hati sekali dan kompleks untuk mencapai solusi yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang diberlakukan dalam dilema etika. Intinya kita harus memutuskan pilihan di antara yang benar, sedangkan bujukan moral adalah pilihan di antara benar dan salah. Mungkin seperti itu Pak Ferry. Oke, terima kasih Ibu. Baik. Untuk dilema etika tersebut, Bu, ada dua pilihan, di mana yang pertama menurut kita benar, kemudian pilihan yang kedua juga benar. Kemudian untuk bujukan moral dari yang Ibu sampaikan berarti memang di satu sisi benar, ya Bu, tapi di satu sisi salah, mungkin seperti itu, ya Bu. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Bu Prapti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Iya, terima kasih Pak Ferry. Okay. Dalam pengambilan keputusan itu saya selalu melibatkan pihak-pihak seperti guru, siswa, orang tua, karena mereka yang mendukung membahas masalah-masalah yang ada di sekolah, dan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang nilai untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa semua pandangan dan kepentingan dapat diterima dan dipahami dengan baik untuk mencari solusi dan mengakomodasikan semua kepentingan tersebut. Demikian. Jadi intinya nanti bisa mengakomodasi semua kepentingan ngaten nggih Bu Prapti. Terima kasih Ibu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya niki, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Ibu yang biasanya Bu Prapti lakukan selama ini untuk mengakomodasi hal tersebut? Untuk mengakomodasinya, kita dengan mengecek kebenaran dari kasus yang terjadi, kemudian konfirmasi kepada semua pihak yang terlibat, dan melakukan identifikasi dan analisis kasus, selanjutnya melakukan koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan serta menguji dan mengambil keputusan, kemudian menetapkan keputusan tersebut. Gitu Pak Ferry. Ibu, rinci sekali menurut saya. Jadi langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang mungkin Bu Prapti kemukakan tadi nggih. Jadi gini Bu, pertanyaan selanjutnya gini. Hal-hal apa saja gitu yang selama ini Ibu anggap efektif
dan pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Ibu kemukakan tadi, Ibu. Hal-hal yang paling efektif yang menurut saya yaitu kebiasaan dan kolaborasi di antara semua yang berkepentingan, dan saya selalu berkoordinasi dengan semua pihak. Jika kasus tersebut terjadi, saya selalu mengutamakan keputusan yang benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan orang banyak dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebijakan seperti ini. Jadi intinya Bu Prapti di sini menekankan adanya kolaborasi gitu. Ya. Jadi ada kerjasama dan juga koordinasi. Intinya kita bisa mengakomodasi kepentingan orang banyak seperti itu nggih, Bu. Iya. Jadi bisa lebih efektif dan juga efisien. Nggih, Bu Prapti, untuk selanjutnya hal-hal apa saja selama ini, Bu Prapti, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Tantangannya itu bagaimana kita meyakinkan pihak-pihak yang tidak puas atas keputusan yang diambil agar mereka menerima dan benar-benar memahami yang terbaik dan membuat mereka pada akhirnya bisa menerima menjalankan keputusan tersebut dengan lapang dada, Pak Ferry, begitu. Enggak, Ibu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak semua pihak, Ibu, bisa tidak menerima. Semua pihak menerima, ya. Enggak, dan sekali lagi ini menjadi tantangannya Bu Prapti dalam meyakinkan kepada pihak yang tidak puas, yang tidak puas, ya. Enggak. Dan memang sudah ditentukan seperti itu, nggih. Baik, Ibu, untuk selanjutnya dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, Bu, apakah Bu Prapti mempunyai jadwal tertentu nih, atau mungkin penyelesaian kasus dilema etika apa langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau menurut saya lebih senang untuk menyelesaikan secara langsung, Pak Ferry, agar kasus-kasus itu segera direspon dan segera terselesaikan dan tidak ditunda-tunda lagi. Jadi lebih gercep ngaten ya, Bu. Jadi Bu Prapti ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini, Bu? Dalam kasus-kasus seperti ini, berdasarkan jenisnya, tentunya bisa dianalisis dan dibuat keputusan berdasarkan kesulitan atau kasus-kasus peringatan dan dampak yang ringan. Tentunya akan lebih mudah, Pak Ferry. Tapi sebaiknya untuk kasus-kasus yang sulit itu melibatkan banyak orang. Ya, tentunya memerlukan upaya-upaya yang lebih giat dan lebih intens lagi agar semua kasus ataupun kesulitan apapun, yang terpenting adalah kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak, maka mempermudah kita akan menyelesaikan dan mengambil keputusan. Enggih, Bu. Terima kasih, Bu, pencerahannya sangat bermanfaat sekali. Dan yang saya ingin tahu, Bu, yang saya ingin tanyakan sekali lagi terkait dengan pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Prapti petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tersebut, Bu? Dalam sebuah keputusan intinya adalah kebersamaan dan kolaborasi, serta kita harus bisa menghilangkan rasa ego dan berempati dan melandaskan keputusan kita pada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan. Dan tentunya kita harus fokus dalam mengambil keputusan atas kasus yang terjadi. Jangan lupa kita wajib bertanggung jawab atas hal apa yang sudah kita lakukan. Ibu. Jadi intinya bahwa mengedepankan kerjasama, kolaborasi dan harus mengesampingkan rasa ego, Bu. Lebih berempati dari semuanya. Jadi berujung pada berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ini suatu hal merupakan pengalaman yang sangat berguna gitu bagi saya. Jadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi, Ibu sudah menjawabnya dengan jelas dan
menjadi inspirasi untuk saya Bu Prati untuk berkembang ke depannya. Oke, terima kasih Bu Prati kesempatannya. Mohon maaf sudah merepotkan. Oke, terima kasih dan besok lagi kalau misalnya ada pertanyaan boleh nggih Bu saya wawancara. Iya, enggak apa-apa Pak Ferry. Kita sharing. Terima kasih Bu Prati. Semoga lancar untuk tugas-tugasnya dari CGP ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ferry Hendramukti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Hari ini saya bersama dengan Bapak Arif, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Jara. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mas Ferry. Pengampunan Pak mengganggu waktunya sebentar. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak karena saya sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak yang mana pada saat ini ada tugas dari modul 3.1 demonstrasi kontekstual terkait pengalaman pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Bapak. Sebagai seorang pemimpin dan saya harus melakukan wawancara terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan ataupun kasus yang pernah Bapak alami di SD Jara ini. Nanti saya akan berusaha menyerap dan mengakomodasi pengalaman-pengalaman Pak Arif terkait hal tersebut. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan Pak. Langsung mohon ya Pak Arif. Pertanyaan pertama, bagaimana Pak Arif dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini Pak Arif? Baik Mas Ferry. Oke. Sebagai kepala sekolah, itu yang pertama kita harus cermat dalam mengatasi, karena dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seorang memutuskan suatu di antara dua pilihan. Oke. Di mana kedua pilihan secara moral itu adalah benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus memutuskan sesuatu di antara dua pilihan yang benar. Oke. Dan yang salah itu adalah di sini artinya tidak sesuai aturan atau melanggar hukum, dan tentunya kita harus memutuskan yang sesuai dengan nilai kebajikan. Oke. Jadi di sini menurut Bapak untuk dilema etika itu bagaimana sedang menghadapi kedua pilihan ya Bapak, di mana pilihan tersebut keduanya benar, atau kemudian untuk bujukan moral itu sedang dihadapkan dengan kedua pilihan di mana yang satu benar dan yang satunya salah ya Bapak. Nggih Pak Arif. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi begini, untuk upaya pengambilan keputusan yang benar, sama-sama benar, ini berdasarkan rasa peduli kasih sayang dan harus dipikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya, dan tentunya dengan mengutamakan keberpihakan untuk orang banyak. Jadi ketika saya dihadapkan suatu situasi di mana saya harus mengambil suatu keputusan, itu seperti berasa ada di perempatan jalan. Jadi memang keputusan tersebut merupakan kepentingan dan masing-masing kita yang memang dianggap benar tapi saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang melandasi pengambilan keputusan itu adalah murid kita harus mengedepankan kepentingan murid dan semua orang. Selain itu harus ada kerjasama yang baik antara guru dan komunikasi yang baik. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke. Jadi intinya di sini dalam pengambilan keputusan itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti itu ya Pak. Oke. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Pak Arif lakukan selama ini? Jadi gini, untuk langkah-langkah yang saya ambil yaitu melakukan analisa kasus, kemudian melihat siapa yang terlibat, kemudian apa saja yang bertentangan, data apa saja yang mendukung dalam melakukan uji
keputusan, dan pada akhirnya saya nanti akan mengambil suatu keputusan. Kemudian setelah saya mengambil keputusan, saya akan memberikan gambaran atas dampak dari keputusan yang sudah diambil tersebut. Berarti pertama-tama Pak Arif mengidentifikasinya dulu gini. Baik Pak Arif. Biasanya langkah-langkah yang sangat rinci sekali ini, gini Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Pak? Ya. Jadi begini, menurut saya pengambilan keputusan ini akan efektif jika mampu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang sedang bertentangan dalam kasus tersebut. Kemudian mampu menentukan siapa yang terlibat pada kasus itu. Kemudian mampu berkolaborasi dan mampu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dan juga mampu melakukan pengujian keputusan, kemudian mampu untuk mengambil keputusan tentunya. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya Pak Arif ini sebenarnya sudah runtut sekali ya Pak, dan sangat menginspirasi sekali hal-hal yang sudah Bapak laksanakan dalam pengambilan keputusan agar efektif. Itu sudah luar biasa ya Pak. Jadi saya berusaha mengambil nilai-nilai untuk saya terapkan ke depannya nanti. Dan untuk selanjutnya Bapak hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi untuk tantangannya yaitu mempertimbangkan dari segala dampak yang ada, yang akan kita pikir dengan matang. Jangan mengikuti emosi, jangan terpengaruh dengan orang banyak, dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Pada intinya seperti itu. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan dan bisa mengontrol emosi dan tidak boleh terpengaruh atau terpancing emosi kita ya Pak. Dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Pak Arif. Selanjutnya Pak Arif. Kemudian Pak Arif itu kalau misalnya ada permasalahan seperti ini Pak, itu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan dilema ini, atau Bapak biasanya menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal guna untuk menyelesaikan prosedur seperti yang Pak Arif jalankan seperti tadi Pak? Jadi begini Pak Ferry, untuk kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan. Namun masalah-masalah yang lebih besar itu biasanya diperlukan jadwal untuk menyelesaikannya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan harus dengan pertimbangan yang matang. Jadi kita harus menimbang-nimbang dulu ya Pak. Kalau yang ringan diselesaikan dulu, kalau yang berat baru dijadwalkan ngoten nggih. Pak Arif. Jadi ini untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pak Arif, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Arif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi begini, untuk kasus-kasus itu selama ini adalah diantaranya adalah ada faktor agama, kemudian ada faktor sosial, dan juga ada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tentunya sangat mempengaruhi, dan ada bantuan dari guru-guru yang berperan aktif untuk membantu memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru sesuai dengan prosedur dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Baik Pak Arif. Jadi memang ada faktor-faktor yang mempermudah untuk menyelesaikan kasus tersebut ya Pak dalam pengambilan keputusan. Jadi itu memberikan masukan-masukan kepada Pak Arif gitu dalam menyelesaikan. Kemudian gini Pak, selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan Bapak dari poin pertama tadi sampai sekarang, itu pembelajaran apa Pak yang dapat Pak Arif petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Untuk pelajaran yang bisa saya ambil dari upaya yang selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama kepada kasus dilema etik, tentunya ya kita harus mampu menganalisis kasus yang terjadi dan juga melakukan
pertimbangan yang matang serta kolaborasi dengan semua pihak. Kemudian kita melakukan pengujian kasus, untuk selanjutnya kita lakukan sebuah pengambilan keputusan yang memang sebuah keputusan tidak bisa memuaskan semua pihak tentunya. Akan tetapi semua pihak harus menghormati dan keputusan ini bisa dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak. Baik Pak Arif. Jadi semua yang Bapak sampaikan intinya kita harus fokus pada langkah-langkah ya, kemudian kolaborasi dan juga hal-hal yang baik yang harus kita pertimbangkan untuk pengambilan keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab dan tanpa ada masalah atau perselisihan ya Pak. Terima kasih Pak Arif hari ini. Jadi poin-poin penting itu adalah catatan untuk saya bagaimana saya menghadapi kalau misalnya ada dilema etika di lingkungan saya, dan mungkin nanti kedepannya saya minta bimbingan lagi ya Pak Arif. Semoga Pak Arif tidak bosan-bosan dengan saya. Makasih Pak. Mohon maaf kesalahan saya kalau mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.